Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melang Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini, saya akan menganalisa 3 video sebelumnya untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dari Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Sedangkan ekonomi Islam sama pengertiannya dengan ekonomi konvensional. Bedanya di sini, ekonomi Islam merupakan ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhannya untuk mencapai falah atau kebahagiaan lahir dan batin. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, yaitu ada Al-Quran, ada As-Sunnah hadis, ada Ijma', dan ada Qiyas. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari maghrib. Maghrib itu singkatan dari maisir, goror, dan riba. Maisir contohnya seperti judi. Goror yaitu transaksi yang tidak jelas, sedangkan riba yaitu sesuatu yang diharamkan. Yang kedua yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran sendiri merupakan orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu antara umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Biasanya pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan itu lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Artinya jumlah yang mencari kerja itu lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran dalam ekonomi Islam itu ada 2, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa dan pengangguran khiyariyah atau pilihan. Pengangguran jabariyah sendiri yaitu di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini biasanya dikarenakan seseorang yang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun yang sebenarnya bisa digali sejak kecil. Atau dia mempunyai keterampilan tetapi itu semua tidak berguna karena berubahnya lingkungan dan zaman. Solusi dalam jenis pengangguran ini biasanya perlu bantuan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki dengan bantuan yang mereka dapatkan, bukan sekadar uang, melainkan alat-alat yang mereka butuhkan untuk bekerja. Sedangkan pengangguran khiyariyah atau pilihan yaitu seseorang yang punya potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan atau bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Islam sangat memerangi orang-orang yang seperti ini, walaupun dari mereka ada yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan pekerjaan demi untuk mengkonsentrasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi dalam jenis pengangguran seperti ini adalah mereka tidak seharusnya mendapat bantuan materi atau seperti uang atau alat-alat yang lainnya, melainkan memotivasi orang tersebut agar mereka bisa memfungsikan potensi yang mereka miliki. Jadi ada suatu proses yang harus dijalani untuk mendapatkan rezeki. Seseorang yang berusaha bekerja, maka dialah yang mendapatkan rezeki. Tetapi orang yang hanya berpangku tangan atau bermalas-malasan berarti dia akan kehilangan rezeki. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter sendiri merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter itu ada 2 jenis. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif dan ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau moneter ekspansif policy merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif, kebijakan ini dibuat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini biasanya disebut dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya yaitu
mazhab instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam. Mazhab instrumen kebijakan ekonomi Islam itu ada dua, yaitu mazhab pertama Iqtishaduna dan mazhab kedua mainstream. Mazhab pertama Iqtishaduna menyatakan pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan pada saat itu hampir tidak ada dan penggunaan uang itu sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Selanjutnya yaitu mazhab kedua, mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada 7. Yang pertama ada nisbatul ikhtiyati, yang kedua ada iqnaul maknawi, yang ketiga ada nisbatul iqrad, yang keempat ada adatus sanadat, yang kelima ada al-suku al-islamiyah, dan keenam ada istismar al-hukumi, dan yang terakhir yaitu adatut tasdik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.